guys, kembali lagi ke Mas Dan Kuy Kuy. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita baru memain game Where Wind Smith. Oke, langsung saja daripada berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang satu hal. Ketika kita baru memain game Where Wind Smith, kita jangan terlalu terpaku dengan ini guys, dengan yang namanya gear. Jadi ketika kita baru main itu jangan terlalu terpaku dan gear, jangan terlalu kita terpaku untuk mengupgrade gear kita ini menjadi level, menjadi legendary atau ungu dan yang lainnya lah. Jangan terlalu terpaku, karena ketika kita baru main tuh ada baiknya kita fokus ke cerita-cerita yang disajikan di map ini, di map King He ini. Kita fokus saja ke situ guys. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, kan di Where Wind Smith ini banyak cerita tentang tentang beberapa cerita, seperti kayak cerita utamanya, terus cerita sampingan, atau cerita yang benar-benar harus kita cari sendiri gitu. Nah, kayak cerita teka-teki gitu guys. Nah, jadi saran aku ketika kita mau memulai game Where Wind Smith, alangkah baiknya kita menyelesaikan ini guys, kayak gini. Nah, kayak buku-buku gini, kayak buku-buku ini. Nah, itu kan karena saya sudah menyelesaikan semua ini, hampir semuanya. Tinggal ini nih yang belum. Nah, seperti ini. Nanti itu banyak kesebar di seluruh penjuru King He ini guys. Nah, itu kalian harus menyelesaikannya gitu sebelum kalian memulai cerita utamanya. Karena kenapa? Baik, aku akan menjelaskan kenapa kita harus menyelesaikan cerita sampingan ini, cerita-cerita semuanya, atau ini yang main quest ini. Kenapa kita harus menyelesaikannya? Pertama, ini yang paling penting ini. Pertama, ketika kita memulai Where Wind Smith, kita harus mengutamakan level kita. Nah, itu pertama guys. Yang kedua, di setiap main quest yang ada buku-buku seperti ini, itu setiap hadiahnya bakal dikasih ini, dikasih mythic skill. Nah, mythic skill itu untuk apa sih bang? Mythic skill itu kegunaannya ialah ketika kita bertarung, kita mempunyai beberapa kemampuan lain selain basic attack, skill dari senjatanya. Nah, jadi ini kayak skill tambahan gitu guys, skill tambahan. Tapi jangan meremehkan skill tambahan ini, karena skill tambahan ini bisa berguna di setiap main quest gitu. Nah, jadi kayak setahu aku yang paling berguna tuh ini Celestial Zest, ini mencuri, terus ini Meridian Touch, terus sama ini Guardian Plum. Itu sih, selebihnya aku belum ada yang kebuka. Nah, itu sangat penting karena itu bisa mengurangi darah musuh selain basic attack, selain skill dari senjata ini seperti ini. Nah, jadi itu kayak skill tambahan gitu, dan juga itu berguna untuk beberapa main quest. Jadi itu harus diselesaikan guys. Itu yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, ini yang paling penting ini, jangan suka mengganti-ganti senjata kita, mengganti martial arts kita. Kenapa? Karena menurut aku guys itu gak penting, apalagi kalau misalnya contoh nih, kalian pengen senjata ini strategic sword. Yes. Terus kalian buka. Nah, kan ketika kita membuka ini, ketika kita mau mengupgrade senjata ini, itu diperlukan beberapa bahan seperti ini. Jadi di setiap senjata itu berbeda-beda, kecuali koin pasti selalu ada di setiap senjata. Nah,
ketika kalian ingin mengupgrade senjata kayak strategic war sword ini di level 1, kalian jangan sampai menggunakan cengkir. Sorry, bukan cengkir ini. Ini menggunakan reset ini. Menggunakan reset. Jadi senjata yang misalnya ini kan senjata 52 nih, level 52, ketika kalian reset, senjatanya akan kembali menjadi level 1. Tapi yang kita dapat ini martial ini, materialnya ini. Terus nanti kalian upgrade strategic sword. Nah, itu jangan sampai guys gitu guys. Kalau bisa saran aku, ketika kalian ingin mengupgrade senjata, alangkah baiknya kalian switch saja senjatanya. Jadi kayak senjata ini kalau misalnya udah level 30, kalian ingin buka senjata yang lain masih level 1, jangan sampai kalian reset senjata ini. Biarkan saja kalian cari saja bahannya, karena menurut saya itu membuang waktu, membuang material, membuang juga tenaga kalian untuk mencari persediaan dari setiap senjata ini. Jadi alangkah baiknya ketika kalian tidak mereset senjata lain, tapi fokus saja kalau misalnya memang senjata ini cocok dengan kalian, ya kalian fokus saja upgrade, kalian cari bahan-bahannya. Terus jangan terlalu sering gonta-ganti senjata guys. Jadi kalau misalnya kalian udah di level 50, sebelum level 50 alangkah baiknya kalian memilih material arts yang benar-benar cocok dengan kalian. Kalau aku kan, menurut aku yang cocok ini adalah payung ini, Vernal Umbrella, sama kipas, karena menurut aku itu combo yang cocok. Jadi dari awal aku nggak ganti-ganti senjata guys, cuman mengupgrade senjata yang lain saja. Nah, kenapa kita harus fokus dari awal? Nah, ketika kita sudah level 50, level 52, itu material arts itu sangat berguna untuk di setiap musuh, karena semakin tinggi level kita, musuh-musuh yang ada di sekitar kita itu semakin tinggi levelnya. Jadi mereka tuh mengikuti level kita. Jadi tidak cuma level kita saja yang tinggi, level mereka pun juga tinggi gitu, karena mereka mengikuti level yang ada di player tersebut. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ini kalau dibilang sih apa namanya tuh sangat menarik dan benar-benar susah ditemukan. Jadi langsung saja kita percepat. Oke, yang keempat guys. Yang keempat itu adalah Unity. Unity itu apa bang? Lihat di map itu ada yang kayak gambar kupu-kupu. Nah, ini benar-benar jangan sampai kalian lewatkan gitu, karena ini benar-benar sangat paling penting di game Where Winds Meet menurut aku, karena benar-benar kegunaannya itu sungguh luar biasa gitu. Dari bisa menambah darah kita, menambah vitality kita tuh yang di yang ini nih, vitality, menambah stamina kita. Stamina itu yang sebelah kiri tuh guys, yang warna kuning. Nah, jadi itu benar-benar sangat berguna gitu. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan Unity. Ya, Unity itu apa sih bang? Unity itu seperti di gambar di map itu, gambar kupu-kupu. Nah, setiap Unity itu berbeda-berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang kayak sarang lebah, ada yang kayak tumbuhan beracun, ada yang jangkrik di dalam tong terjebak. Jadi setiapnya tuh semuanya tuh berbeda-beda gitu loh. Ini jangkrik terjebak nih, kita hancurin tuh, dapat kan. Nah, terus kalau mau menambah menambah darah dan menambah vitality dan menambah stamina itu di mana bang? Kok kita cuma diperlihatkan mengambil Unity saja? Nah, jadi cara kita menggunakan Unity ini ialah dengan pergi ke mana sih? Woi lah, ini sini, ke bapak satu ini.
Jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung terbang. Oke, kita sudah sampai di bapak satu ini. Oke, terus kita ajak bicara, terus kita pilih submit audit. Terus ini guys, auditnya akan digunakan di sini tuh. Jadi kita gunakan, kita buka-buka semuanya gitu. Kita buka di sini juga kita, oh itu nanti saja, itu di video selanjutnya. Oke, di sini kita membuka, harus kita buka semua guys gitu. Jadi inilah yang bisa membuat darah kita bertambah, menambah vitality, menambah stamina, dan menambah yang lainnya. Dan di setiap map itu berbeda-beda. Jadi di setiap map itu unity-nya berbeda-beda, tidak sama. Kalau yang di sini kan kayak ada tumbuhan, jangkrik, sarang laba-laba. Kalau di Kaifeng beda lagi guys. Di Kaifeng beda lagi gitu. Di Kaifeng. Nah, terus kenapa Unity ini harus sangat diperhatikan? Pertama, dia itu gak nampak di maps. Tuh. Di maps gak ada gambar kupu-kupu. Jadi dia tuh benar-benar pure ketika kita berjalan, terus kita lihat map di atas sebelah kiri ini ada gambar kupu-kupu, terus kita dekatin. Cuman itu guys. Jadi di map ini tidak ada. Jadi menurut aku jangan sampai kalian melewati itu, karena itu benar-benar rugi banget. Nah, oke, langsung lanjut saja ke 5. Jangan pernah membuang EcoJet kalian untuk barang ini. Tuh, jangan sampai kalian membuang, karena EcoJet ini sangat penting. Jangan sampai. Karena untuk apa kalian membeli ini cuma untuk pakaian? EcoJet ini sangat penting di innerway seperti ini, moral can, terus ini Royal Remedy, terus Blossom nih, terus Sword Horizon, terus Seasonal Edge. Nah, itu sangat penting masuk ke nomor 5, jangan sampai. Nah, terus kegunaan EcoJet itu ya untuk innerway, tapi caranya gimana bang? Oke, pertama kita masuk ke sini. Terus kita pencet ini. Kalian yang nggak ada moral can, oke. Terus kita pilih sorry. Intinya kalian cari pedagang di sekitar sini guys. Di sekitaran sini kayaknya sih. Di sekitaran sini kalian cari pedagang namanya Tangbo. Nah, Tangbo itu yang akan menjual ini, menjual moral can note gitu. Nah, jadi kalian bisa membuka moral can. Aku benar-benar sangat rekomen dengan innerway moral can ini, karena benar-benar bisa menyatu dengan seluruh senjata gitu. Nah, benar-benar buffnya itu sangat bagus. Oke. Jadi apalagi menurut aku sih cuman itu aja sih guys. Selebihnya mungkin nanti aku bakal menjelaskan tentang cara membuka mythic skill, gimana. Oke, aku bakal menjelaskan tentang cara membuka mythic skill, jadi kalian tunggu saja ya. Oke, terima kasih sudah menonton di Mas Den Quick. Bye bye, see you next time guys.